Ya, Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Ari? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih ya Bu sudah bersedia meluangkan waktunya dalam sesi kucing di ruang kolaborasi hari ini. Kita akan melakukan kucing 10 sampai 15 menit Bu. Dan ini kita ngomongnya santai saja ya Bu. Siap Jadi Bu. ini adalah percakapan kita berdua. Kalaupun ada yang mendengarkan, ini sifatnya pembelajaran ataupun dijadikan sebuah referensi seperti itu. Nah, Bu Ari, ngomong-ngomong nih, di percakapan kita hari ini, Bu Ari harapannya ide atau cara apa yang ingin Ibu Ari dapati setelah percakapan hari ini, Bu? Harapannya saya ke depan itu saya ingin menemukan solusi bagaimana anak itu bisa fokus dalam mengerjakan tugas dan tidak mengganggu siswa yang lain sehingga bisa terselesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Seperti itu ya, Bu. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, anak yang Ibu bilang itu kesehariannya memang seperti itu atau memang sudah jadi kebiasaan, Bu? Sebenarnya tidak sih Bu. Kalau dibilang anak ini pintar Bu, di atas rata-rata pintar. Jadi kalau dibilang mengerjakan tugas kelompok, dia aktif Bu dalam mengerjakan tugas kelompok. Kalau Iya. dia apa diberikan pertanyaan itu dia selalu di depan Bu untuk menjawab apa yang saya tanyakan. Nah, di sini pada waktu mengerjakan tugas individu itu, Bu. Jadi anak ini Bu, sebelum pada waktu mengerjakan tugas, anak ini bercerita kepada teman sebelahnya. Misalnya gini, Bu. Misalkan Dimas temannya, kemarin itu pada waktu main sepak bola itu loh, saya dapatkan gini-gini. Jadi dia bercerita pada temannya pada waktu mengerjakan tugas. Jadi teman-temannya ini kan juga mendengarkan apa yang dikomunikasikan sama anak ini Bu gini. Jadi mereka tidak teman-temannya tidak fokus dalam mengerjakan tugas ini sehingga mengerjakannya tidak tepat waktu Bu gitu Bu. Ya, karena terpengaruh sama anak tadi itu ya Bu ya. Gitu. Nah, Bu, kalau boleh tahu Bu, selama ini Bu Ari dalam pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Selama ini pembelajaran di kelas saya itu pada awal Bu. Ya, ketika proses pembelajaran. Ya, di mana anak ini saya ajak untuk bernyanyi juga iya Bu. Di mana saya juga pembelajarannya berinteraksi secara antara kelompok juga dibentuk kelompok, individu juga iya Bu. Oh, seperti itu ya. Berarti sudah ada proses diferensiasinya itu sudah masuk berarti Bu ya? Ya di sini Bu. Sini titik fokusnya mungkin diferensiasinya mungkin Bu ya. Yang perlu dimaksimalkan atau seperti apa Bu kalau menurut Bu Ari? Ya di sini saya untuk maksimalkan ini saya untuk merencanakan ini melaksanakan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini ke dalam pembelajaran saya, di mana di sini saya akan menitik beratkan pada kesadaran diri mungkin Bu sama manajemen diri. Bagus sekali Bu rencananya Bu. Dan kalau misalnya saya skalakan Bu, posisi ini Bu Ari sudah ada di skala berapa Bu? Posisi saya saat ini masih di 5 Bu. Masih di 5. Boleh disampaikan Bu, posisi 5-nya itu seperti apa Bu Ari? Di mana mungkin murid saya ini pada waktu mengerjakan tugas dia kan ingin menceritakan pengalamannya Bu ya, pengalaman kepada temannya istilahnya gini Bu. Di sini saya akan mungkin tidak mengasih ruang untuk bercerita Bu tentang apa yang keluh kesahkan selama yang kemarin-kemarinnya atau tadinya itu Bu gitu Bu.
Seperti itu. Pengennya Bu Ari ini masuknya ke skala berapa Bu? Ya kalau bisa sih di skala 9 atau bisa sampai 10 Bu. Ya, sempurna. Otomatis itu harapannya semua guru ya Bu ya. Nggih, Karena Bu. untuk tujuan pembelajarannya memang harus tuntas dan benar-benar harus didapat. Seperti itu Bu ya. Skala 10-nya Bu Ari. Kalau menurut Bu Ari 10-nya itu untuk mencapai nilai maksimal seperti apa Bu? Saya pingin pemasaran saya ini di jam 10 ini anak itu yaitu Bu fokus pada waktu ngerjakan tugas dan tidak mengganggu siswa lain. Seperti itu ya Bu. Ya itu memang harapan kita semua agar teman-temannya yang lain juga bisa fokus kan Bu ya. Jadi anak itu juga bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada ketika pada waktu itu. Nah, untuk bisa mencapai ke atas 10 Bu, Bu Ari punya rencana apa Bu? Yang saya rencanakan itu tadi mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya Bu. Di mana yang kedua yaitu iklim positif dan budaya sekolah. Di mana di sini akan merefleksikan keyakinan kelas yang sudah ada dan mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi Bu. Oh, keren sekali ya Bu ya. Jadi di sini masuk semua keyakinan kelas, tentu terus budaya positifnya juga ada, terus segitiga restitusi ketika mereka dalam keadaan punya permasalahan mungkin seperti tadi itu sudah masuk semua Bu. Nah Bu, kira-kira rencana yang Ibu Ari rencanakan ini kira-kira bisa direalisasikan kapan Bu? Kalau saya rencananya sih Bu secepatnya, kalau bisa besok karena lebih cepat intinya itu lebih baik untuk pembelajaran kita ke depannya gitu Bu. Ya betul sekali. Saya dukung itu Bu. Bagus. Karena ada pepatah yang mengatakan menunda-nunda pekerjaan adalah sebuah penyakit katanya Bu ya. Ya, itu saya dukung sekali Bu. Bu, kira-kira yang mau mendukung Bu Ari untuk merealisasikan rencana Bu Ari ini ada nggak Bu? Iya ada Bu. Jadi dalam saya laksanakan ini kan yang pertama itu kan untuk mengintegrasikan sosial emosional lagi ini kan melibatkan semua siswa. Jadi yang saya perankan itu semua siswa. Jadi semua siswa yang di sini sebagai peran utama Bu. Untuk iklim positifnya kan juga sama Bu. Untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya akan merevisi keyakinan kelas yang selama ini mungkin mereka kurang meyakini, istilahnya kurang spesifik lah. Di sana saya akan merubah keyakinan kelas itu bersama anak-anak saya juga Bu. Jadi yang nantinya yang bantu saya itu tetap anak-anak saya di kelas itu Bu. Ya, keren-keren sekali Bu. Berarti anak-anak juga ikut andil juga lah ya Bu ya. Selain juga mungkin lembaga sekolah juga bisa berperan dan ikut andil juga. Ya, terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Ari segera dan terwujud dan harapannya untuk memaksimalkan pembelajarannya Bu Ari mudah-mudahan segera terrealisasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya Bu. Saya sudah menyampaikan kalau apa yang saya alami selama ini Bu. Ya, sama-sama Bu Ari. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Refleksi diri. Tadi itu selama percakapan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ari itu sudah mengandung unsur tirta dan dengan teknik rasa itu sudah ada semua. Sehingga timbul kemitraan dengan kedudukan sama di antara kita. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Kita itu adalah teman dan sahabat di mana kita akan mencari solusi dari permasalahan kita. Itu nomor satu. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, yaitu kualitas pertanyaan yang lebih kreatif dan inovatif sehingga mampu menggali potensi kunci lebih mendalam lagi. Yang ketiga, apa yang saya lakukan yaitu kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching itu sudah pasti ya Bu. Dan ini kesadaran untuk memberikan atensi penuh pada pengalaman yang saya lakukan adalah menghadirkan diri sepenuhnya. Seharusnya seperti itu Bu. Jadi menghadirkan mindfulness-nya itu juga harus ada sebenarnya. Karena
Presence itu penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang kucing. Itu, Bu. Terus selain itu yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, perbaikan terhadap kelemahan dan kekuatan selama kegiatan belajar mengajar. Itu yang harus ditingkatkan. Dan juga harus bisa menemukan solusi dari permasalahan sehingga bisa memperbaiki dan meningkatkan kompetensi belajar mengajarnya. Itu, Bu. Terus kalau refleksi saya pribadi, saya merasa senang mengadakan coaching dengan Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Ari sudah merefleksi. Kita sama-sama merefleksi diri kita sendiri sebenarnya Bu Ari ya, dan ini merupakan perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih Bu Ari, karena berhubung waktu yang harus kita selesaikan, kita bertemu di luar bor ini Bu ya. Siap Bu. Terima kasih.